Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal yang telah saya berikan kemarin tentang struktur balok sederhana atau simple beam. Nah, di sini terdapat balok yang berada di atas dua tumpuan, yaitu tumpuan sendi dan tumpuan roll. Di sini terdapat titik P dan pada tumpuan roll terdapat titik R. Di atas balok ada beban terpusat, ada P1 dan P2. Dengan jarak lengannya dari titik P ke P1 itu 4 meter. Dari P1 ke P2 4 meter. Kemudian jarak dari P2 ke titik R itu 32 meter. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan reaksi gaya yang terjadi. Hal pertama yang kita lakukan itu menggambarkan reaksi gaya yang terjadi. Yang pertama pada titik P ada reaksi gaya vertikal ke atas, kita namakan PV. Kemudian ada reaksi horizontal, kita namakan PH. Nah, di sini ada P1, P2, kemudian reaksi pada titik R itu ada gaya vertikal, kita namakan RV. Nah, pada tumpuan roll itu hanya terjadi reaksi vertikal, tidak ada reaksi horizontal karena pada roll bisa bergerak arah horizontal. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengasumsikan arah gaya dengan tanda positif atau negatif. Kita buat asumsi bahwa arah gaya ke kanan dan ke atas itu positif. Begitu juga arah momen searah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, seperti ke bawah arah ke kiri dan arah momen berlawanan dengan jarum jam itu menjadi negatif. Nah, kita semua tahu bahwa syarat keseimbangan gaya ada 3. Yang pertama itu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M atau momen sama dengan 0. Nah, rumus momen itu adalah gaya dikali jarak lengan. Kemudian kita masuk ke reaksi perletakan. Nah, kita tentukan berapa PV dan berapa RV dengan menggunakan syarat sigma M sama dengan 0. Nah, kita meninjau titik P sehingga sigma MP sama dengan 0. Yang pertama kita tinjau dari RV. Nah, RV itu vertikal ke atas, yang berarti jadi tumpuan itu P, maka RV berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu kita tulis minus RV.
Nah, ini kan baru gaya, kita jadikan momen, kemudian dikalikan dengan jarak lengan ke P. RV ke P jaraknya 40 meter. Kita kalikan 40 meter. Nah, selanjutnya ada beban P2. Nah, beban P2 ini jalannya berlawanan dengan searah dengan jarum jam. P2 searah dengan jarum jam ke titik P, kayak gini kan. Nah, itu kita plus P2 kemudian dikali jarak lengan dari P2 ke P, 4 meter ditambah 4 meter, jadi kita kalikan 8 meter. Selanjutnya ada beban P1 yang arahnya searah jarum jam juga, itu kita plus P1 dikali jaraknya 4 meter ke titik P, itu kita kalikan 4 meter. Nah, kita sama dengan kan 0. Setelah itu kita masukkan P2 dan P1. Sudah diketahui pada soal bahwa P1 itu 1 kilonewton dan P2 itu 3 kilonewton. Nah, kita kalikan min RV kali 40 meter. Nah, kita masukkan P2 adalah 3 kilonewton dikalikan jaraknya. Kemudian P1 adalah 1 kilonewton dikali jaraknya 4 meter ke titik P sama dengan 0. Kita hitung, kita hitung dulu. RV kali 40M plus 24 kilonewton plus 1 kali 4 jadi 4 kilonewton meter dengan 0. Kita pindah ruas, min RV sama dengan 28 min 28 kilonewton bagi 40. Jadi RV sama dengan 0,7 kilonewton. Nah, sekarang kita lanjut ke tinjauan titik R sini, yang berarti sigma MR juga harus sama dengan 0. Ya, kita mulai dari gaya PV. Gaya PV ditinjau dari R itu bergerak searah dengan jarum jam. Jadi kita tulis PV dikali jarak lengan. Jarak lengan dari titik P ke titik R yaitu 40 meter. Nah, selanjutnya kita mundur ke beban P1. Beban P1 itu gerakannya dari beban P1 arahnya berlawanan arah jarum jam. Gitu kan, kita tarik seperti ini berlawanan dengan jarum jam, maka kita tulis negatif P1 dikalikan jarak dari P1 ke titik R, ada 32 ditambah 4 jadi 36 meter. Terus
mundur lagi ada beban P2. Beban P2 dengan jarak lengan 32 meter ke titik R, maka kita tuliskan minus P2 dikali 32 meter itu sama dengan 0. Kita masukkan beban P1 dan P2. Kita mencari PV 40M minus P1 tadi 1 kN 36 minus P2 itu 3 kN dikali 32M. Lalu kita hitung 6 kN meter minus 96 kN meter. Kalau kita pindah ruas, maka PV sama dengan minus 36 minus 96 menjadi 132 kN. Nah, di sini dibagi 40 meter. Lalu kita coret, lalu kita hitung, ketemu PV 3,3 kN. Nah, sekarang kita sudah memperoleh reaksi di tumpuan di tumpuan P dan di tumpuan R. Nah, RV-nya kita ketemu 0,7 kN dan PV-nya kita ketemu 3,3 kN. Untuk membuktikan bahwa struktur tersebut diam, maka kita kontrol dengan rumusnya itu jumlah reaksi sama dengan jumlah beban P. Nah, di sini terdapat reaksi PV dan RV. Kita tulis PV plus RV sama dengan, di sini ada beban P1 dan P2, beban terpusat P1 dan beban terpusat P2. P1 ditambah P2. Kemudian kita masukkan yang telah didapat tadi, PV itu 3,3 kN plus RV itu 0,7 kN. Nah, sama dengan P1 tadi 1 kN plus P2 itu 3 kN. Nah, ini dijumlahkan jadi 4 kN. Ini juga 4 kN. Sudah sama, berarti 0 sama dengan 0. Berarti udah oke. Langkah yang kedua, kita mencari momen. Nah, seperti pada soal itu, pada P1 itu titik C dan P2 itu titik D. Kita mencari momen di titik C dan titik D. Nah, langkahnya kita pisahkan dulu dari titik P sampai ke tempat yang dicari, yaitu momen di titik C. Kita tulis sigma M pada momen pada C, yaitu sigma MC, yaitu gaya yang terjadi, yaitu PV, yaitu berarti kita
tulis PV searah jarum jam, yaitu tulis PV dikali jarak dari titik P ke titik C, yaitu 4 meter. Nah, kita masukkan PV-nya sudah diketahui 3,3 kN kali 4 meter, dengan hasilnya adalah 13,2 kN meter. Selanjutnya kita mencari momen di titik D. Momen di titik D dari tumbuhan P, tumbuhan sendi itu ada gaya PV, gaya vertikal pada V dengan besar 3,3 kN, dan beban terpusat ada P1 di titik C. Kita tuliskan sigma MD karena yang kita cari momen pada titik D itu kita tuliskan PV positif ya, karena bergerak searah jarum jam dari D dikali jarak titik P ke D adalah 8 meter. Nah, selanjutnya itu gaya P1, beban terpusat P1. Kita tulis P1 itu bergerak melawan arah jarum jam, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tulis minus P1 dengan jarak dari titik C ke D, dari beban terpusat di P1 ke D adalah 4 meter dikali 4 meter. Sekarang kita masukkan kali 8 meter dikurangi P1 nya 1 kN dikali 4 meter. Selanjutnya kita hitung 26,4 kN kurangi 4 kN, hasilnya 22,4 kN. Ini sudah ketemu ya, momen di titik C adalah 13,2 dan momen di titik D adalah 22,4.